Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau alamat orang yang baik itu, dia akan disidang oleh Allah di tempat yang tertutup, nah orang kada melihat. Di padang mahsyar dia disuruh masuk ke satu tempat yang terdinding, orang kada melihat. Nah, di situ dia ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam pertanyaan. Ini tanda orang yang bakal selamat. Tapi kalau kita disidangkan di hadapan orang banyak, itu alamat atau tanda kita akan menemui kesulitan-kesulitan. Pasal pertama, cara-cara meninggalkan maksiat yang zahir, maksiat anggota. Ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu. Boleh kita maksiat, silahkan maksiat kepada Allah. Hendak minum arak, hendak berbuat zina, hendak berbuat riba, silahkan, boleh aja berbuat maksiat itu. Cuma syaratnya jangan menggunakan nikmat Allah, jangan di tempat ampun Allah. Ayo hendak minum arak, ayo hendak berzina, tapi jangan di tempat Allah. Di mana kehendaknya? Amun masih dalam dunia, dunia adalah milik Allah. Jadi boleh kita melakukan maksiat asal yang kita gunakan jangan nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah kepada kemaksiatan itu ngarannya adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah, artinya orang yang menyalahgunakan nikmat Allah, itu azab Allah sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkannya kepadamu, dan menggunakan amanah yang diberikan kepadamu, kepercayaan yang diberikan kepadamu. Allah memberikan kepercayaan kepada kita mata, memberikan kepercayaan kepada kita telinga, memberikan kepercayaan kepada kita kaki, tangan, dan sebagainya. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, bermakna berarti engkau menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan dan mengkhianati terhadap amanah yang diberikan. Dan anggotamu adalah rakyatmu. Tangan, kaki, mata, telinga itu adalah anak buah kita, rakyat kita. Maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana sepatutnya engkau menjaganya, menjaga rakyat itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati." Artinya, maka kamu semua adalah pengembala, mimpin maksudnya, dan kamu semua akan ditanyai tentang pengembalaannya
kepemimpinannya itu. Dan ketahui olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi ke atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak. Belum lagi ditambah saksi-saksi yang lainnya. Anggota tubuh kita ini akan bersaksi terhadap apa yang dikerjakannya di dalam dunia, baik itu kejahatan atau kebaikan. Itu yang di dalam awak kita, beluman lagi yang di luar-luarnya. Ada orang lain yang melihat kita berbuat kebaikan, ada orang lain yang berbuat kejahatan. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Bumi yang kita pijak, pakaian yang kita pakai, atap yang menaungi kita, rumah yang semuaan itu akan jadi saksi perbuatan-perbuatan kita dalam dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua anggotamu akan bersaksi ke atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak, dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Anggotamu akan mendadahkan, membuka segala rahasiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Dan itu sudah tandanya orang yang bakal celaka, bahwa dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar itu di hadapan khalayak umum. Kita misalnya berkumpulan sebanyak orang, nah di sidang kita di sini, di tengah orang melihat semuaan, orang mendengar semuaan, itu alamat orang ini pacang sakit. Nah kalau alamat orang yang baik itu, dia akan disidang oleh Allah di tempat yang tertutup, nah orang kada melihat. Di padang mahsyar dia disuruh masuk ke satu tempat yang terdinding, orang kada melihat. Nah di situ dia ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala macam-macam pertanyaan. Ini tanda orang yang bakal selamat. Tapi kalau kita disidangkan di hadapan orang banyak, itu alamat atau tanda kita akan menemui kesulitan-kesulitan.